santer isu-isu yang ada di sosmed, TikTok dan juga ada IG yang mengatakan bahwa YN maaf bener tidak serius nih dalam mengelola wisuda. Kita sampaikan bahwa problem waktu ini tentunya kita melihat dari berbagai macam kondisi layanan yang ada di kampus, ya kesiapan semua pihak, ya bukan hanya soal peserta, ya pimpinan, ya, kemudian juga anggaran, ya kemudian juga sarana prasarana yang kita coba lihat, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kamu di Barometer Kampus. Hari ini kita akan bicara tentang toga ya, bicara tentang wisuda bersama Kabak Ula yang bisa biasa dikenal beliau ini dipanggil oleh Bang Ula. Kita sapa dulu buat Bang Ula. Pak Sarun, apa kabar Pak Sarun? Baik, alhamdulillah Bang Asih. Ya. Sempat lupa jadwalnya ya untuk podcast hari ini. Karena hari ini sudah saya agendakan susun padat dari apel pagi sampai ada briefing di bagian umum. Saya pisah dua untuk di TPR dengan di layanan akademik. Ya. Kemudian nanti lanjut lagi. Kalau masih ada waktu, saya mau ngundang teman-teman admisi, terutama yang konten kreatif nih. Karena agenda ke depan yang mau kita bincangkan serius ini tentang PBAK. Tapi nanti itu agenda sendiri. Sempat menggambarkan jari ini padat untuk di ini kan. Sibuk ya Pak Un ya? Ya lumayan lah. Bang Ula. Bang Ula. Baik Pak Un, kita hari ini kita akan bicara tentang wisuda ini ya. Santer isu-isu yang ada di sosmed, TikTok dan juga ada IG yang mengatakan bahwa YN maaf bener tidak serius nih dalam mengelola wisuda. Ini menurut Bang Ula nih seperti apa? Isu-isu yang kayak ginian memang kita harus kasih penjelasan gitu ya. Iya. Kalau di kerja kita ini tidak ada yang tidak serius gitu ya. Semuanya kita seriusin gitu. Cuma ya memang kita juga harus maklum karena mengelola perguruan tinggi ini kan bukan hanya mengelola wisuda doang, tetapi banyak sekali yang harus kita confirm lah ya untuk membuat sebuah pekerjaan itu betul-betul pas gitu ya, betul-betul pantas dan layak gitu. Nah ini yang selalu kita pikirkan. Artinya banyak komponen yang harus kita pertimbangkan ya, bukan hanya sekedar soal sebuah pelaksanaan gitu. Kita kalau bicara waktu ya tentunya kita juga tidak bisa menentukan waktu itu seperti yang kita harapkan, seperti yang kita inginkan. Banyak faktor yang nantinya bakal kita pertimbangkan. Tetapi itu tidak menyebabkan tidak menandakan bahwa kita tidak serius untuk mengelola sesuatu. Apalagi kami di bagian umum dan layanan akademik itu ya memang bisa dikatakan sentral layanan yang terbesar untuk melayani dari khususnya kalau mahasiswa ya kita di situ gitu. Jadi insya Allah kita tetap serius dan tetap berusaha untuk membuat sesuatu itu lebih baik dari yang sebelumnya. Ya memang butuh kehati-hatian dalam mengelola ya Pak Un ya. Iya. Tidak serampangan karena memang kita serius cepat dan tidak melihat risikonya. Itu harus diperhatikan juga gitu. Nah yang berkembang di sosmed itu kan saya pikir kawan-kawan juga jangan sampai ikut juga dalam isu-isu seperti itu ya. Kita punya punya informasi ataupun punya laman resmi ya. Website ataupun IG yang bisa dikonfirm lah, yang bisa confirm apapun yang berkaitan dengan wisuda dan sebagainya ya memang langsung aja ke layanan kami gitu kan supaya tidak ada kerancuhan dalam informasinya. Bukan berarti kami yang anggap Anda tidak serius, enggak, kita serius
Karena serius itulah harus butuh kehati-hatian, tidak salah langkah gitu. Nah, bicara tentang wisuda ini sebenarnya IAIN itu berapa kali sih Pak untuk melaksanakan wisuda? Kita untuk periode ini masih 3 kali Bang. 3 kali. Nah memang untuk memetakan periode itu selain dari kalender akademik, kita juga diskusikan dengan kita diskusikan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi di fakultas maupun di pimpinan. Nah kita kan sudah menggunakan pendaftaran wisuda secara elektronik ya, secara digital gitu ya. Nah memang untuk ininya kita harus memberikan waktu di situ karena nanti harus ada buka tutup pendaftaran. Jadi waktu kita berikan. Nah sekali lagi bahwa kita sampaikan bahwa problem waktu ini tentunya kita melihat dari berbagai macam kondisi layanan yang ada di kampus ya, kesiapan semua pihak ya, bukan hanya soal peserta ya, pimpinan ya, kemudian juga anggaran ya, kemudian juga sarana prasarana yang kita coba lihat ya. Jadi berbagai ini. Jadi ya lumrah lah segala sesuatu itu akan ada perubahan terkait dengan waktu ya. Dalam penyelenggaraan itu biasa gitu ya. Bukan harga mati untuk ini. Tetapi yang bisa kita pastikan bahwa penyelenggaraan wisuda di IAIN itu ya itu tetap ada ya, dan tahun ini 2026 itu 3 kali insya Allah di tahun 2026. Ya. Walaupun sebenarnya kalau mengikuti kalender akademik atau mengikuti pola semesteran, sebenarnya kita 4 kali Bang. Oh. Ya kan? Nah kalau semester 1 2 kali, semester ganjil 2 kali, semester genap itu 2 kali. Hanya pada periode ganjil yaitu biasanya masuk di tahun sebelumnya 1 kali penyelenggaraan. Jadi begitu gitu. Jadi bukan ngelihat tahun 2026-nya saja tapi semesternya. Jadi satu semester itu 2 kali. Jadi hitungannya mestinya 4 kali gitu. Okay. Nah, itu semuanya kita harapkan bisa mengakomodir dan memberikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa untuk bisa wisuda sesuai dengan waktunya gitu. Kita kan kemarin udah melaksanakan wisuda ya. Iya. Kemarin di bulan 2 nggak salah, Februari ya. Ya Leparli ya. Sekitar bulan 3 atau 4 ya. Nah untuk periode keduanya ini bulan apa nih Bang? Nah ini tahap yang kedua sesuai dengan timeline yang sudah kita edarkan resmi di ini. Itu insya Allah tanggal 17 September. Nah itu kita sudah mencoba memperhitungkan segala kepadatan di aktivitas kampus ya. Karena kita saat ini masih melayani pendaftaran dan persiapan ujian masuk jalur Mandiri 2. Kemudian proses daftar ulang, kemudian proses seleksi UKT, KIP ya. Kemudian PBAK mahasiswa baru ya, kemudian persiapan di fakultas masing-masing untuk administrasi mahasiswa baru. Nah, perhitungan kita yang lapang itu di tanggal 17 Insya Allah tanggal 17 September wisuda yang periode kedua ya. Iya. Oke, ini informasinya dari Bang Ula Pak Un bahwa insya Allah wisuda yang kedua ini akan dilaksanakan pada 17 September. Nah untuk masalah tempat insya Allah masih di luar. Selama kampus kita masih belum bisa menyediakan tempat yang representatif. Karena kemarin sudah dimulai di Kubu Resort. Ya, insya Allah yang keduanya di luar. Ya. Gak kalah enak lah ya. Yang penting kawan-kawan semua ini harus administrasinya dilengkapi. Iya itu dia. Jangan hanya karena menunggu wisuda. Ketika ujian skripsi tidak ada perbaikan. Iya. kebanyakan yang nanya ke kita itu kapan waktunya, gitu kan? Tapi kadang enggak siap dengan ininya, gitu. Nah hari ini kita mulai buka lagi pendaftaran untuk kuota wisuda. Tanggal 3 kan? Tanggal 3 sampai tanggal 14 insya Allah. Nah sejauh mana teman-teman jangan hanya bertanya waktu wisudanya saja, tapi ya persiapan administrasinya dikejar gitu supaya masuk kuota. Karena sekarang dengan proses digitalisasi wisuda dan ijazah
jadi satu pekerjaan, ini teman-teman harus memburu betul untuk masuk kuota wisuda itu mereka yang sudah lengkap dan sudah siap gitu. Nggak bisa kita tawar-tawar gitu. Dan ini terbuka. Makanya aplikasi ini juga mendorong semua pihak untuk memaksimalkan perannya. Nah khususnya mahasiswa tentu karena dia akan mengikuti wisuda dan dipersiapkan ijazahnya, ya harus memenuhi syarat-syarat itu. Kalau tidak nggak bisa masuk kuota walaupun mau lulusnya kapan waktunya, ya itu nggak bisa. Nah kan dimulai dari ujian skripsi dulu ya. Ujian skripsi dulu, habis itu perbaikan dulu. Nah kebanyakan dosen ini lapor gitu Pak Un ya. Ini setelah ujian skripsi ini kemana? Kok nggak nongol-nongol perbaikannya? Lalu ribut wisuda. Iya itu tadi. Nah ini tolong kawan-kawan tenang. Diberesin dulu yang kayak gini. Iya. Sebab ini saya perlu ceritakan juga kenapa kita menggunakan akhirnya dibantu dengan aplikasi wisuda dan ijazah satu paket itu. Oh satu paket ya? Satu paket. Ijazah ya? Iya. Jadi dia masuk masuk dalam kuota wisuda kalau sudah persyaratan ijazahnya udah beres, udah terverifikasi, tidak ada masalah, siap cetak ijazah. Nah kalau yang lalu itu tadi Bang Hasib, ada yang sudah selesai ujian nih, itu langsung entah kemana, tiba-tiba di masa saya ini ada datang nih mahasiswa nih, mau minta ijazah, tapi proses perbaikan apa itu belum. Maka saya bilang ya coba cek di fakultas bisa enggak sebenarnya kan. Nah kalau di fakultas enggak bisa karena adik ini udah lama meninggalkan masa perbaikan, bisa saja tidak bisa. Nah selama tidak bisa diproses di fakultas kita juga enggak bisa menyelesaikan ijazah. Tidak sembarangan juga. Nah ini kejadian dan banyak juga kejadian-kejadian lainnya setelah wisuda enggak ngurus untuk proses pembuatan ijazah. Aduh. Nah ketika pejabat udah ndak di tempat atau istilahnya ya bahkan ada yang sudah meninggal dunia, coba gimana? Bayangkan kita mau ngurusnya seperti apa gitu, penandatangan ijazah tidak ada. Itu udah bertahun-tahun meninggalkan baru datang gitu. Nah sementara ijazah itu kewajiban bagi kampus ini karena itu hak mahasiswa. Tapi kalau ternyata realitanya mahasiswa melalaikan juga untuk berproses administrasi ijazahnya, lah gimana gitu, letak salahnya gimana gitu. Artinya gini kawan-kawan, wisuda itu ya penting juga gitu, sebagai bentuk pencapaian yang luar biasa. Saya akui loh, karena kita juga pernah sarjana. Bang Ula juga lagi menempuh doktor ini kan. Insya Allah jadi dokter Ula. Ya, artinya semua yang menyandang gelar itu pernah wisuda, pernah toganya di talinya diganti gitu. Tetapi perlu ingat gitu loh. Jauh lebih penting dari wisuda itu ya kalian harus urus dulu ijazahnya ini. Karena kalau kalian wisuda, ijazahnya nggak ada gitu ya. Ya udah. Oke, saya tahu kok. Nanti pasti komentarnya ini, Pak. Komentar di bawah ini. Oh, aku ijazah udah 6 bulan nih belum jadi-jadi nih. Gimana nih ceritanya gitu. Dulu oke lah, sekarang kayaknya udah mulai bertransformasi lebih cepat kayaknya. Jadi gini, dari riwayat persoalan-persoalan yang kita terima selama ini terhadap ada adik-adik kita yang ijazahnya belum diurus ya, belum ini. Maka kita buatlah sistem wisuda itu supaya ketika wisuda itu urusan administrasi adik-adik itu udah selesai, gitu ya. Kalaupun mereka datang ke kampus, silaturahim, ya kan, kemudian bercerita tentang pekerjaannya di mana, apa segala macam. Bukan datang ke kampus itu menangis-nangis, baru mau mengurus ijazah, kemudian banyak persoalan di situ. Nah itu yang tidak kita inginkan. Jadi kita inginkan bahwa ketika dia wisuda, ijazah sudah beres. Semua administrasinya sudah beres gitu ya untuk ininya. Dan betul tadi ya wisuda itu kebanggaan ya. Kalau kita di dunia akademik itu wisuda itu resepsinya gitu ya, resepsinya. Kalau nikahan ya, resepsinya gitu. Ya, resepsinya. Tapi ingat ijab kabulnya ya. Nah, sebetulnya dalam peringkat akhir itu yudisium Bang yang betul-betul nilainya tinggi. Karena yudisium itu yang menentukan kelulusan seseorang.
gitu. Kemudian ya proses berikutnya secara administrasi dibuktikan dengan ijazah. Nah, teman-teman setelah selesai kuliah kan ijazah yang dibutuhkan nih gitu. Makanya ini adalah hak dari setiap mahasiswa. Tapi jangan sampai melalaikan lah gitu ya, karena kami merasa beban gitu ya. Bahkan ada yang sampai hari ini juga belum ngambil ijazah nih. Ya kan, udah dibuat nggak diambil-ambil gitu ya. Sayang gua kuliah Udah bertahun-tahun nggak diambil gitu. Nanti begitu dibutuhin pasti yakin nanti tahu kapan diambilnya. Dan perlu saya sampaikan memang dari sekarang kita juga manusia ya gitu ya. Walaupun kita tempatkan di tempat sesuatu atau apa, ya kita nggak tahu nanti entah ada apa segala macam, entah rayap masuk atau apa gitu ya. Tempat pengamanan jadi rusak gitu ya. Nah ini juga saya kira teman-teman yang sudah itu ini. Kemudian bagi yang belum menyelesaikan proses ijazah sebelum berlakunya sistem yang kita buat aplikasi, nah terpaksalah memang harus mengurus secara manual gitu. Datang ke kampus, kemudian selesaikan administrasinya. Kemudian nanti ada link dari proses penyelesaian ijazah kita kasih. Dia bisa mantau udah sampai di mana ijazahnya diselesaikan. Kayak ngirim paket nih. Makanya ini barang sudah terkirim gitu ya. Yang jelas kami sudah berapa kali bersurat ke fakultas-fakultas untuk mengingatkan ada masih beberapa mahasiswa yang belum menyelesaikan ijazah. Ya, mohon segeralah teman-teman menyelesaikan karena kami tidak mau juga terbebani dengan ini. Apalagi nanti ada masa-masa pergantian pimpinan ini yang akan repot juga gitu ya. Oh ya kita lagi masa, iya, kita tak bisa nutupin ya ini lagi masa pergantian pimpinan. Betul. Jadi kita nggak, makanya itu tadi Pak Mbak Arti karena kita pingin cepet, nggak lihat kehati-hatian. Akhirnya apa yang terjadi? Betul. Bahasa pontiannya sangsot jadinya. Betul. Kita nuliskan ijazah ini kan bukan seperti nulis ini ya. Salah sedikit. Iya. Habis itu. Dan kita ingin bahwa ijazah yang kita cetak itu besok-besok enggak ada lagi istilahnya surat keterangan. Jadi ijazah yang kita cetak ini ya betul-betul udah memang betul-betul pas dan benar gitu. Surat keterangan? Iya, kalau ada salah satu huruf saja, misalnya di nama yang salah dengan akta dan ijazah sebelumnya. Sungguh pun itu kesalahan kita dalam menulisnya gitu misalnya. Iya. Makanya kita hati-hati. Untuk soal ijazah ini kita verifikasinya betul-betul mendalam. Saya pernah juga terkait dengan ini. Soal ijazah ini. Jadi ijazahnya salah. Artinya tidak sesuai dengan akta. Kemudian juga antara akta dengan ijazah terakhir itu tidak cocok. Nah, saya harus mendamaikan bapak dan anak nih gara-gara soal nama. Bapak dan anak? Iya, karena lo kok bukan dari warga dan YN? Iya, karena komunikasinya di internal ya, si bapak akhirnya ngotot dengan akta, si anak milih dengan ijazah sebelumnya. Jadi dua-dua kan ada konsekuensi. Kalau pilih ijazah, pilih akta, maka ijazah sebelumnya itu harus diperbaiki. Pilih ijazah yang terakhir, maka aktanya yang harus diperbaiki. Nah ini kan ada konsekuensi nih, gitu. Mana yang ini? Nah ternyata komunikasinya mungkin gimana gitu ya. Orang tua merasa ya mudah untuk mengurus akta, mengurus mengurus ijazah terakhir daripada akta si anak. Jadi berdebat. Jadi saya perantaranya gitu. Nah, soal ini penting ya, bukan hanya soal itu, tapi nanti di dunia kerja, apalagi dunia kerja formal misalnya, nanti itu kan dilihat antara ijazah yang sebelumnya dari SD, SMP, ya? SMA, perguruan tinggi kan dilihat. Nanti kalau ada kesalahan tuh pasti harus diminta perbaikan, mana yang benar. Nah, kalau ijazah dari YIN dikeluarkan, kemudian akhirnya dikomplain salah, diminta surat keterangan, kan sayang. Makanya dari awal tuh kita sudah ngecek. Makanya yang lalu urusan wisuda sendiri, urusan pembuatan ijazah sendiri, gitu. Verifikasi betul gitu. Gitu Bang Asif. Ya, memang harus hati-hati gitu ya, harus hati-hati. Kita enggak mau juga mengeluarkan produk lalu ditambah surat keterangan. Ya kan ijazah itu dokumen negara. Kemudian kertasnya juga tidak bisa sembarangan, ada barcode, ada kode, ada ini. Dan tidak mudah untuk ini. Kalau ini memang kita tidak bisa ganti lagi ijazahnya. Ya, lampirkan surat keterangan apa yang salah gitu. Kan sayang gitu ya. Sayang sekali gitu. Ya, kalau tahu kerja itu nanti
Yang awalnya bisa selesai 1 menit, bisa 2 jam itu ditanyanya. Oke. Luar biasa nih Pak Un. Jadi hari ini kita mendapat titik terang ya. Satu untuk jadwal wisuda itu insya Allah tanggal 17 September. Dan sekarang lagi proses untuk pendaftaran ya Pak Un. Ya, kita buka lagi tanggal 3 Agustus ini gitu ya. Sampai jadi kawan-kawan untuk tidak nahan diri, untuk tidak komen-komen yang macam-macam lah. Informasi-informasi yang bukan dari kami ya usahakan di skip aja gitu. Kalau untuk terkait wisuda ya memang kita nanti ada laman sendiri, ada informasi sendiri yang berkaitan dengan wisuda. Oke, terakhir nih Pak Un, saya pengen nanya juga nih tentang sembari duduk lah di sini. PBAK kapan sih? PBAK ini juga sama, kita sedang mempersiapkan desain untuk pelaksanaan PBAK. Ya, kita ingin PBAK ini memberikan pengalaman baru ya dari masa transisi adik-adik kita dari sekolah dulu sebagai siswa, nah sekarang berpindah sebagai mahasiswa. Ini yang kita buat desainnya dengan ketentuan-ketentuan PBAK yang terbaru ya, kita coba sesuaikan. Nah kemudian untuk waktu yang bisa kami gambarkan. Karena kita tentunya sasarannya adalah mahasiswa baru, berarti kita berharap semua mahasiswa baru itu ikut serta dalam proses PBAK gitu ya. Nah sementara dalam penjadwalan kegiatan ataupun aktivitas mahasiswa baru itu daftar ulang terakhir mereka itu sekitar tanggal 16 Agustus. Nah kami juga sedang menunggu informasi apakah akan ada proses penerimaan berikutnya. Nah, karena kita masih dalam kuota yang masih memungkinkan untuk menambah dan ada beberapa prodi yang memerlukan tambahan mahasiswa baru. Nah, jadi ini yang kami lihat. Sementara untuk kalender akademik itu kan awal September ya. Tapi di dalam konteks penentuan jadwal mulai kapan kuliah itu kan juga nanti bisa ada diskusi lagi di tingkat pimpinan apakah sesuai dengan kalender akademik ataukah nanti dia akan melewati. Nah PBAK itu tentunya kita konsep jadwalnya adalah di antara masa akhir penerimaan mahasiswa baru dengan awal masuk mahasiswa ya di IAIN Pontianak. Nah sehingga dari situ kita sudah melokalisir tanggal itu di akhir bulan dan di awal bulan. Jadi antara akhir bulan dengan awal bulan September, akhir bulan Agustus, awal bulan September. Nah ini juga tentunya kami melihat sejauh mana nanti komponen pimpinan ini juga kan harus kita perhatikan juga. Karena dalam desain materi PBAK peran pimpinan di situ juga penting gitu ya untuk memberikan bingkai arah dan kebijakan baik di institut maupun di fakultas dan prodi. Jadi kita membutuhkan berharap pimpinan definitif juga bisa selesai pada masa yang ini. Karena desain materinya. Nah itu makanya ini juga bagian-bagian yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan waktu. Begitu juga wisuda kan. Wisuda kan tidak bisa juga kita ini. Ini sama-sama penting, sama-sama ramainya juga. Kan gitu. Kami juga bukan bagian yang menentukan dan memastikan. Karena itu tadi dalam wisuda sendiri ada perangkat wisuda ya. Karena itu sidang senat, maka kita perlu kepastian senat. Ya kan, perlu kepastian siapa yang mewisuda. Kemudian terkait dengan ijazah, nanti bagaimana mekanisme penandatanganan ijazah. Jadi tidak sederhana gitu. Jadi kalau orang bertanya tentang waktu dan meributkan tentang waktu, ya mereka mestinya tahu di balik sedemikian banyak waktu yang kita tetapkan itu banyak hal yang kita pikirkan gitu. Banyak hal yang menentukan gitu.
Nah jadi yang pasti wisuda enggak mungkin tidak ada. Pasti ada. Itu pasti ada Pasti gitu ada. ya. Pasti ada. Soal-soal yang lain yang ini. Dan itu tidak bisa kita ceritakan di medsos. Ngapain juga kita ceritakan di medsos? Bukan media resminya untuk kita. Tapi teman-teman mahasiswa, teman-teman yang bersiap akan menjadi peserta wisuda, ya yakin itu bahwa wisuda itu pasti tetap berjalan. Nah kemudian yang paling penting nih yang kedengaran saya, untuk urusan-urusan kepentingan teman-teman mau mendaftar kalau ada pekerjaan, kalau ada ini yang ada di hadapan mau melamar dan sebagainya, kita berusaha semaksimal mungkin ijazah kita selesaikan. Jadi kalau teman-teman perlu untuk ijazah, kita berkoordinasi lah gitu. Surat apa sih namanya sih, kelulusan apa segala macam gitu. Iya, Itu kita kan bisa nanti ya. Ya ijazah kan sebetulnya kita udah buka pencetakan ijazah itu bukan saat wisuda. Kalau dulu ya memang mungkin karena itulah mungkin kebijakan yang pas pada saat itu gitu ya. Jadi ijazah dicetak setelah wisuda. Nah, kalau sekarang kan kami sudah merubah proses pencetakan, apalagi ditambah dengan aplikasi wisuda. Kita itu sudah mengarahkan ke masing-masing fakultas, silahkan yudisium mahasiswanya secara periodik, misalnya sebulan sekali, nanti diurus PIN-nya, SKL-nya, kemudian nanti bisa didaftarkan untuk pembuatan ijazah. Nah apalagi sekarang kan terbuka nih, sistem wisuda terbuka. Habis nanti close yang periode ini, ya kan, itu kan nanti ditutup tuh sampai wisuda dilaksanakan. Nah setelah wisuda dilaksanakan, insya Allah tidak berapa lama kita buka lagi untuk tahap berikutnya. Dan itu memastikan bahwa ketika dibuka tahap berikutnya juga sama. Karena mereka masuk kuota, berarti perangkat untuk membuat ijazah itu udah siap. Jadi kami bisa cetak. Gitu, bisa kita selesaikan. Jadi sebelum wisuda itu target kami di ini tuh ijazah itu udah selesai. Jadi adik-adik itu kalaupun ini wisuda belum berjalan nih. Oh ada pekerjaan, mau melamar pekerjaan. Ambil aja ijazahnya. Iya bisa kita kopikan, legalisir, kan bisa digunakan. Nah ini koordinasi saja ke kami, ke layanan akademik. Insya Allah kita coba untuk membantu. Dan mudah-mudahan secara mekanisme, ya apa yang sudah kita canangkan itu berjalan sehingga bisa kita sediakan tepat waktu. Gitu. Jadi teman-teman perlu, barang tuh udah ada gitu. Bahkan kalau misalnya diminta nih, Pak kami saya udah tes, udah ini berkas udah, tapi minta dibuktikan dengan ijazah asli. Datang aja ke kita, nanti kita buat berita acara, meminjam sementara ijazah. Karena ijazah itu kan diserahkan setelah wisuda, itu penyerahannya. 14 hari setelah wisuda itu ijazah sudah harus diserahkan. Jadi bukan sebelum, tapi setelah ijazah. Tapi membuat dan menyelesaikan ijazah boleh. Selesai sebelumnya. Oh tapi kalau ternyata kawan-kawan daftar ternyata keterima lah di suatu perusahaan misalnya. Iya. Tapi harus membuktikan ijazahnya asli. Ya, datang saja. Kita buat berita acara peminjaman. Nanti setelah selesai untuk membuktikan itu ya balikan lagi. Gitu nanti kan. Setelah wisuda baru. Iya setelah wisuda. Artian ijazahnya sudah jadi. Tenang gitu ya. Tinggal peresmian aja di resepsinya aja nanti setelah resepsi. Gimana Pak Un kalau memilih tidak ikut wisuda? Wah, enggak masalah. Enggak masalah. Serius? Serius. Apakah ijazahnya ditahan atau gimana? Enggak lah. Kalau dia udah memutuskan tidak ikut wisuda, enggak mungkin lah ditahan gitu kan. Kita kasihkan. Gitu. Sama kok di kampus-kampus besar yang lain coba tanya. Ada yang tidak memilih ikut wisuda. Ngambil ijazah saja gitu kan. Nah, itu tidak menghalangi. Jadi wisuda itu bukan menghalangi. Yang penting wisuda sudah dilaksanakan, semua sudah berhak untuk ini gitu untuk mendapatkan ijazah. Ya, tapi bukan berarti ini kalian enggak ikut ya, ikut loh sayang gitu ya. Momen gitu loh, momen gitu kan, momen. Pas bawa pasangan. Cuma jangan ada biaya enggak Pak Un? Ini penting nih terakhir nih. Nah, itu tadi wisuda. Jangan sampai seliweran, oh ternyata biayanya mahal. Kalau untuk S1 itu karena sudah masuk dalam hitungan
uang kuliah tunggal. UKT Jadi ya. enggak ada membayar lagi. Nggak ada bayar. Malah adik-adik yang menambah pembayaran. Apa itu? Panggil tukang foto. Oh, itu makan-makan. Makan-makan ya kan. Iya. Iya. Apa yang didapat di wisuda nanti? Selain ijazah dapat apa Pak? Toga gimana toga? Toga ya, insya Allah toga udah kita siapkan. Apa namanya? Seingat saya, maaf ya. Karena kita masih masa efisiensi nih. Masa efisiensi belum kembali semua komponen ya. Saya belum berani ini menyampaikan karena apa namanya proses ininya. Tapi yang jelas yang utama itu toga ya, kemudian map ijazah ya, dan ijazahnya sendiri itu insya Allah kita selesaikan. Nah, kemudian apa? Konsumsi insya Allah ada. Bagi yang wisuda ya. Bagi yang wisuda. Bukan yang ikut ya. Yang ikut dua mobil aduh gak dapat semua. Kemudian tentunya apa? Kita mencoba acara ini kita desain lebih bagus gitu kan. Selalu kalau saya sih udah beberapa waktu ini membuat tema setiap wisuda. Ya. Nah kemudian ini pesan penting nih Bang Asip. Ada kita sudah memprakarsai selain lulusan terbaik ya yang seperti yang sudah-sudah. Kita ada awards ya menganugerahkan kepada lulusan di bidang-bidang yang lain gitu. Yang non akademik. Ini udah boleh. Ini kan humas PIC-nya nih. Dari tahun ke tahun nih ya. Misalnya ada adik-adik kita yang kayak kemarin ya. Iya kayak kemarin. Ada wirausaha. Dia punya gitu. Produknya udah kemana-mana. Nah, itu apa namanya CV-nya kirim ke ini. Nanti mungkin teman-teman boleh udah mulai. Oh iya, tak kabarin dulu nih. Iya. Jadi udah mulai boleh sebarkan ke fakultas-fakultas, ke mahasiswa. Siapa yang dia punya nilai lebih dari bukan hanya sekedar lulus sebagai mahasiswa IAIN, IPK-nya sekian-sekian tidak. Tapi kalau dia punya prestasi di bidang tadi kewirausahaan, punya produk yang sudah masar kemana-mana, kemudian di kepemimpinan ya. Aktif di kampus sebagai ketua kemudian CEO di gitu ya. Di masyarakat juga dia punya peran ya. Boleh kabarin kita ya. Nanti kriterianya ada di humas, boleh seperti yang lalu kita edarkan lagi supaya nanti di acara wisuda kita tampilkan. Nah, kalau itu yang harapan saya kan video profilnya itu betul-betul bisa diinikan. Nah, siapa yang perjuangannya untuk menjadi mahasiswa, jalan ceritanya itu bisa saya pikir banyak mahasiswa kita yang prestasinya luar Pak. Usaha, CEO. Prestasi CEO betul Pak Un kita datangin. CEO betul, Syahsa itu CEO betul. Iya. Ayahasa kan termasuk yang kemarin kita nobatkan sebagai penganugerahan. Ya, mungkin kawan-kawan punya hotel kayak punya apa. Ya siapa tahu kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ternyata diam-diam kesini pakai sepeda atau ternyata di misalnya teman-teman yang di tepian sungai ya dia punya usaha motor air yang ini gitu kan. Iya memperdayakan orang gitu ya. Mempergajakan orang gitu. Boleh deh kawan-kawan punya inisiatif sendiri langsung aja datang gitu ya. Kasih tahu Pak saya punya ini boleh. Yang penting ada buktinya. Jangan cuma ngaku ya. Betul. Ada yang ngaku tapi buktinya nggak ada kita tunggu loh. Jadi kita berharap beberapa kali wisuda kita inovasi. Bahkan mungkin nanti akan ada kejutan-kejutan besar buat teman-teman ya siapa tahu ini mudah-mudahan lah kita bisa coba untuk ini kan. Tapi tentunya kita juga mencoba untuk ya harapan kan setiap ini kan peserta atau ini memiliki harapan-harapan dalam pelaksanaan wisuda. Berikutnya apa gitu. Nah kita coba sebaik-baiknya lah mendesain untuk kegiatan-kegiatan ini lancar ya. Kemudian mudah-mudahan berkesan lah gitu ya, berkesan. Terlepas dari segala kemampuan yang kita punya ya, tentunya banyak hal yang menjadi kekurangan kita. Nah teman-teman daripada kita ribut kapan waktu wisudanya ya mungkin boleh berikan kami masukan-masukan gitu. Itu yang penting Pak,
kepinginannya gambarannya seperti ini. Nanti siapa Ingat tahu ya, kita masukan olah gitu. bukan cacian. Ya kita sih biasalah itu ya, karena tidak ada yang sempurna gitu ya, tidak ada yang sempurna. Tapi yang ingin selalu kita lakukan bahwa ya apa harapan dari ini coba kita wujudkan ya. Makanya saya kira lebih baik membangun harapan ke depan seperti apa gitu. Ya, daripada kita sibuk dengan mencari segala macam kekurangan dan ini gitu ya. Nah, yang boleh kita diskusikan, mungkin dari teman-teman ada ide. Ini ada yang sudah kasih dengan saya, Pak. Ini Pak ada adik yang ada di fakultas yang suaranya bagus. Bisa enggak Pak ini nanti diagendakan mengisi acara. Nah itu kan kita saya, Pak. Iya itu nanti kita ini kan. Ke situ saya. Nanti artinya kita ingin mencoba membangun kegiatan-kegiatan itu berkesan. Iya berkesan, asik gitu ya. Enggak gitu. bukan menegangkan, buat leher sakit gitu ya. Adalah hiburan-hiburannya gitu. Semenjak itu masih tataran sopan dan santun. Dan ini kan nanti jadi kesan yang peserta wisuda sekarang. Ya silakan apa kira-kira ide-idenya. Ya, yang mungkin bisa secara ini cocok nanti bisa kita terapkan di wisuda kan gitu, nyaman gitu kan. Ya, itu yang kita inginkan, jangan ribut-ribut yang tidak substantif gitu. Iya, isu-isu yang nggak jelas gitu loh. Ini isunya yang jelasin dari kita. Kapan, di mana, dan apa aja yang dapatnya itu dari kita. Tempat insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita informasikan karena kita sedang ini juga tentunya tidak bisa juga kita berkeinginan tanpa kita melihat dari segi kemampuan dan ketentuan. Ya, itu yang ada sedang, regulasinya ya. Ada regulasinya. Sebetulnya kalau dari regulasi yang ada ini agak berat kita mau ini ya, tetapi kita tetap berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik lah gitu ya, insya Allah ya. Yang jelas sedang kita ini kan waktu ya kan, mudah-mudahan pergeseran kemarin tidak ada masalah ya, udah kita komunikasikan juga, tinggal tentunya negosiasi ulang lah untuk tempat. Nah nanti kalau sudah fix sudah oke, kita informasikan. Yang jelas di luar insya Allah. Kalau di sini kita menunggu bangunan yang representatif. Iya, karena memang lagi ada pembangunan. Ada pembangunan. Khawatir juga ada apa-apa ya. Tentunya kalau kita pilih di kampus, mudah-mudahan sudah sesuai lah dengan ini ya. Karena itu tentunya bagian dari kebijakan pemerintah juga ya, terkait dengan efisiensi anggaran apa segala macam. Tidak bisa mandai-mandai juga. Tidak bisa mandai-mandai lah gitu ya. Nah, kita semuanya tentunya memikirkan itu semua. Oke, terima kasih Bang Ulah. Atau insya Allah calon dokter. Amin, doakan. Mas Harun terima kasih. Semoga sehat walafiat dan informasi ini semoga menjadi berharga buat kalian semua. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan ya. Dan buat kawan-kawan informasi yang ada di luaran sana yang bukan dari kami ya skip aja. Tanya dulu ke kami. Di sini ada layanan informasi kok. Ada website, ada IG resmi. Nah itu yang mengeluarkan. Tenang aja pasti wisuda. Ya, tenang aja pasti wisuda. Wisuda ini 3 kali dalam 1 tahun. Untuk tempat pasti di luar ya Pun ya. Insya Allah. Jangan khawatir, yang penting siapkan diri. Semoga sehat walafiat, sukses selalu. Dan yang terpenting adalah ilmunya bermanfaat untuk masyarakat. Ya, agama dan negara pastinya. Sampai jumpa, jangan lupa like dan subscribe. Kalaupun komen, kritikan dan saran ya baik-baiklah. Kalaupun yang gak enak juga kan gak enak juga dilihat orang gitu ya. Terima kasih Bang Ula alias Dr. Sahrun. Insya Allah dokternya. Terima kasih Pak Un udah membersamai menjelaskan tentang wisuda ini. Dan terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.